kamu gelisah? Apakah karena wanita? Tahta? Harta? Tenang, ada program pengungkapan sukarela dari Direktorat Jenderal Pajak. Ya, manfaatkan program pengungkapan sukarela. Berlaku mulai 1 Januari hingga 30 Juni 2022. Program pengungkapan sukarela, gotong royong adil setara. Pajak kuat, Indonesia maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kawan pajak. Selamat datang di podcast KPP Pratama Purwokerto. Ngapa? Ngerti pajak. Dan sore ini kita berkesempatan untuk membahas hal yang cukup berat. Padahal ini baru podcast pertama ya. Kita akan membahas mengenai PPS, Program Pengungkapan Sukarela. Dan untuk itu tidak tanggung-tanggung, kita langsung mengundang Kepala KPP Pratama Purwokerto, Bapak Raden Agus Setiawan, untuk menjadi narasumber pada sore hari ini. Selamat sore Bapak, apa kabar Pak? Sehat? Selamat sore Mas Rodi, selamat sore teman pajak. Ya, alhamdulillah Bapak Raden Agus Setiawan siap untuk membahas mengenai PPS. Jadi memang PPS ini lagi ins banget ya Pak ya, lagi happening, rame di mana-mana. Mau kita ke mall, mau kita ke alun-alun, lihat Instagram, lihat YouTube, isinya tentang PPS kan Pak. Jadi kita ingin tahu nih Pak, PPS itu sebenarnya apa sih Pak sampai ngehits seperti ini gitu Pak? Ya, program pengungkapan sukarela atau disingkat PPS ini merupakan program yang diatur ya berdasarkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Nah, di sini wajib pajak diberikan kesempatan untuk mengungkapkan atau melaporkan kewajiban pemenuhan perpajakannya yang beberapa tahun dari tahun 2016 sampai 2020 ya 2020, atau wajib pajak yang pernah mengikuti amnesti pajak ya dari 2015 dan sebelumnya ya, manakala ada harta yang memang pada waktu amnesti pajak dahulu belum diungkap ya, ini diberikan kesempatan untuk mengungkapkan secara sukarela dengan melakukan pembayaran pajak penghasilan berdasarkan pengungkapan harta. Jadi yang diungkapkan itu harta ya Pak, sesuai Harta, dengan namanya iya. pengungkapan sukarela itu yang diungkapkan harta. Iya. Ini sepertinya mirip-mirip nih Pak, kayak pernah di DJP dulu ya Pak ya, mengatakan di tahun 2016 atau 2017 itu mengenai tax amnesty atau amnesti pajak. Jadi mungkin masyarakat masih bingung Pak, apa sih bedanya ini? Apakah ini TA jilid 2 atau TA yang lain atau seperti apa Pak? Sebenarnya berbeda ya. Kalau program amnesti pajak itu pada waktu itu wajib pajak dia ikut program ampat itu dengan melakukan tebusan, pengampunan dengan tebusan. Ya. Tebusan. Tapi kalau yang pengungkapan sukarela ini dia membayar dengan mengungkapkan itu, tapi dia membayar pajak penghasilan, ya, bukan uang tebusan gitu. Jadi di situ ada yang hal yang sangat berbeda ya prinsipnya ya. Jadi kalau kita bayar tebusannya dulu teks amnesti, ada sekarang pengungkapan harta itu diampuni, diampuni dosanya gitu ya Pak. Kesalahannya mungkin di bidang di kewajiban perpajakannya ya. Kalau latar belakangnya sendiri, kenapa sih Pak kalau misalnya kan ini mirip-mirip nih sama teks amnesti pengampunan pajak, kenapa pemerintah masih ngasih kesempatan lagi gitu untuk ada program pengungkapan sukarela yang sepertinya banyak manfaatnya bagi wajib pajak, kenapa sih masih dikasih kesempatan seperti itu Pak latar belakangnya? Ya, negara kita itu tergabung di kelompok negara ya yang melakukan pertukaran data automatic exchange of information. Jadi ada 134 negara yang sudah bergabung di dalam kelompok ini ya, yang melakukan pertukaran data ya. Jadi kita sudah banyak sekali mendapatkan data atau informasi dari luar negeri ya tentang harta atau kekayaan warga negara Indonesia yang tersimpan di luar negeri. DJP sudah banyak tuh datanya ya. Nah, dari sekian banyak data itu ada data yang
eh, diindikasikan oh itu harta yang belum dilaporkan pada saat amnesti pajak. Jadi mungkin saking kayanya ya, saking kayanya, saking banyak lupa nih sampai kalau lupa, belum belum semua. ya, Dan juga termasuk ya yang belum dilaporkan antara setelah amnesti pajak antara tahun 2016 sampai 2020. Di samping itu juga sesuai dengan ketentuan kan ada kewajiban dari lembaga jasa keuangan untuk melaporkan saldo rekening nasabahnya dengan nominal 1 miliar. Jadi saldo atau rekening lebih ya, tersebut juga data bagi kita ya. Iya, untuk itu wajib pajak. itu masuk ke sistem informasi DJP. kita ya dari Dirjen Pajak. Termasuk juga data-data dari instansi, lembaga, asosiasi ya pemerintah ya itu terkait data pendudukan, kemudian data pelayanan-pelayanan yang terkait misalnya izin mendirikan bangunan, Nah, semua yang terkait dengan Iya. harta wajib pajak ya data-data terkait dengan kepemilikan kendaraan, transaksi pembelian properti, saham dan sebagainya itu terkumpul di sistem administrasi Direktorat Jenderal Pajak. Ya. kita sudah punya lengkap banget ya Pak. Iya, nah di situ terbukti gitu kan secara data ya, manakala disandingkan dengan data yang telah dilaporkan oleh wajib pajak dalam SPT-nya masih banyak data yang belum dilaporkan oleh wajib pajak. Gitu ya. Nah, pemerintah dengan dikeluarkannya undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan ini masih memberikan kesempatan kepada masyarakat khususnya wajib pajak yang selama ini masih belum ya mengungkapkan hartanya atau menebus hartanya pada saat program TA itu masih diberi kesempatan untuk mengungkapkan di program pengungkapan sukarela, termasuk juga apabila masih ada pemenuhan kewajiban perpajakan antara tahun 2016 sampai tahun 2020 yang belum juga dilaporkan ya ke Direktorat Jenderal Pajak. Jadi memang ini pemerintah masih memberikan kesempatan wajib pajak untuk secara sukarela ya mengungkapkan atau melaporkan sendiri pemenuhan kewajiban perpajakannya yang selama ini belum dipenuhi gitu. Jadi ini masih dalam koridor kalau ketentuan undang-undang itu adalah hak wajib pajak. Program pengungkapan Sukarela ini masih dalam koridor hak wajib pajak. Gitu ya. Kalau sudah pemenuhan kewajiban ya yang merupakan wewenang Direktorat Jenderal Pajak ya, sebagai institusi yang mengawasi pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan wajib pajak gitu ya. Berarti itu sudah beda, bukan lagi hak wajib pajak, tapi wewenang yang merupakan wajib pajak ya itu nanti itu sudah beda. Nanti mungkin setelah itu akan lebih dijelaskan. Boleh dikatakan latar belakangnya itu masih banyak banget wajib pajak yang belum mengungkapkan data baik di TA maupun di 2016 sampai 2020 dan kita juga punya data tuh ya Pak dari luar ataupun dari yang dalam negeri dari berbagai sumber ternyata nggak matching tuh, masih banyak yang belum dilapor. Itu kan berarti WP diindikasikan di dalam melaksanakan kewajiban perpajakan dengan baik gitu ya, jadi dikasih kesempatan lagi gitu ya Pak. Untuk PPS ini sampai kapan ya Pak? Soalnya kan kalau kemarin saat TA itu berbulan-bulan nih Pak, apakah PPS ini sama setahun atau seterusnya nih Pak akan dikasih kesempatan? Iya, kalau TA tempoh hari itu memang periodenya lebih panjang ya, itu 1,5 tahun kalau nggak salah ya. Kalau PPS ini sangat singkat, hanya 6 bulan. Hanya 6 bulan? Iya, mulai 1 Januari, berakhirnya 30 Juni. Berarti ini tinggal beberapa mingguan, beberapa hari lagi ya Pak ya untuk bisa mengikuti PPS. Iya, betul. Sampai 30 Juni dicatat ya kawan pajak sekalian, 30 Juni. Terus berarti kalau tadi latar belakangnya nih Pak, terkait
pasti wajib pajak itu ingin ikut sesuatu kalau itu akan memberikan benefit atau manfaat bagi dia. Kalau nggak ada, ngapain saya ikut PPS gitu kan ya Pak ya? Nah, manfaatnya ada nggak Pak ikut PPS atau apa yang bisa disampaikan mungkin ke masyarakat tentang manfaat PPS ini biar tergugah? Ya sudah barang tentu bagi wajib pajak ya, program pengungkapan sukarela ini akan sangat bermanfaat manakala memang terbukti ya secara data atau secara kenyataan yang wajib pajak tahu dia itu memang dia harus ikut program ini, karena nanti manfaat yang akan didapat yang pertama adalah diberikannya tarif yang lebih rendah. Kalau misalnya ini ada wajib pajak yang pernah ikut amnesti pajak, ternyata masih didapati data yang belum diungkap pada waktu ikut amnesti pajak yang lalu. Itu kalau digunakan undang-undang amnesti pajak ya, yang sebelum adanya undang-undang harmonisasi surat lapor pajak ini, itu wajib pajak yang bersangkutan tuh kalau badan dia harus bayar ya berdasarkan selisih harta bersih yang belum diungkapnya tersebut adalah dikenakan tarif 25%. 25%. Kalau orang pribadi 30%. Dan kalau wajib pajak tertentu lainnya yang kita kenal dengan wajib pajak yang OPPT atau PP 46 yang berubah menjadi PP 23 ya, itu dikenakan 12,5%. Ditambah sanksi administrasi berdasarkan pasal 8 pasal 3 Undang-Undang ITE itu 200%. 200% berarti 3 kali lipat ya Pak? Sehingga sangat memberatkan. Itu untuk data tahun 2015 dan sebelumnya. Manakala memang terbukti itu belum diungkapkan ya pada waktu itu. Dan kalau ikut PPS itu kata apa? Itu hanya dikenakan tarif yang lebih rendah. Yang tadi mengungkapkan tadi ya Pak? Iya, hanya 8%. 8% dibanding 12,5% yang paling rendah aja itu udah masih rendah ya Pak ya? Dan tanpa sanksi. Tanpa sanksi yang 200%. Iya. Dan luar biasa. Dan ada lagi ya yang wajib pajak yang tidak ikut TA khusus orang pribadi Ya. untuk yang tahun pajak 2016 sampai 2020 gitu itu dikenakan 14%. 14%. Nah, di samping itu ya, data yang diungkapkan pada program pengungkapan sukarela ini yang sudah dihitung berapa selisih harta bersihnya, kemudian dikenakan pajak sesuai tarif tadi yang 8% atau 14% tadi, itu tidak dapat digunakan untuk ya penyelidikan atau penyidikan yang terkait dengan tindak pidana. Jadi datanya diamankan, Diamankan. tidak akan ngulik-ngulik lagi. Iya, tidak dipermasalahkan. Tidak akan dipermasalahkan. Ya, berarti manfaatnya banyak banget ya Pak. Saya juga pernah dengar emang jadi tidak diperiksa ya Pak ya kalau misalnya itu PPS ini Pak SPT-nya. Khusus data yang memang diungkapkan di program sukarela. Tapi manakala nanti diketahui ya, masih ada nih data lain yang ternyata belum juga diikutkan di program pengungkapan sukarela, itu nanti sesuai dengan ketentuan ini ya di program pengungkapan sukarela, atas selisih harta bersih yang belum diikutkan dalam program pengungkapan sukarela itu dikenakan pajak penghasilan final 30%, ditambah sanksi administrasi sesuai undang-undang ketentuan tata cara perpajakannya. Kalau lihat dari manfaatnya sih harusnya WPN harusnya pengen nih ikut PPS ya Pak, lihat manfaatnya yang sangat banyak ini ya Pak. Dan teman pajak ya, jangan langsung takut atau galau gitu ya kalau misalnya terima himbauan atau misalnya berat nih bayar pajak 14% gitu ya atau 8%. Walaupun memang itu berdasarkan harta bersih, tapi itu bukan misalnya dapat himbauan ada data 10 miliar langsung dikenakan tarif 14% gitu ya. Itu tidak seperti itu.
karena mungkin saja gitu kan yang sebenarnya bukan sebesar itu yang harus dikenakan, karena kan mungkin wajib pajak masih belum mengerti ya. Ada yang masih bisa Iya, bagaimana dijelaskan ya, Pak? ada yang masih bisa dijelaskan. Sebagai contoh itu misalnya ini terkait dengan misalnya hibah atau warisan. Baik. Ini terkait misalnya karena pandemi kemarin ya, banyak pengusaha itu yang karena apa istilahnya itu terpaksa tidak bisa sementara tidak usahanya tidak jalan ya, Ya. sehingga Ya. modalnya itu disimpannya dulu di rekening gitu kan, sehingga seolah-olah terbaca Sebagai harta sebagai harta. dari wajib pajak. Iya, padahal itu sebenarnya sebagian besar adalah yang dulunya adalah modal dia ya, yang sudah dilaporkan di SPT-nya dahulu, hanya karena kondisi gitu ya, sementara disimpan di rekening, sehingga data-data ke kantor pajak seolah-olah ada rekening yang sangat besar dan dikalikan 14% gitu ya Pak. Nah itu jadi nggak usah galau seperti itu. Jangan galau nih Galau, kalau gitu. pajak, kalau Jadi disuratin. sebaiknya gitu kan datang saja ke kantor pajak, atau bisa juga melalui telepon ya, atau Sekarang ada email WA, atau WA, konsultasi, bisa konsultasi, minta asistensi. Iya. Sebenarnya harta seperti apa sih yang harus diungkap ya untuk ikut program pengungkapan sukarela. Jadi nantinya tidak akan memberatkan gitu. Insya Allah tidak. Iya. Dan kita petugas pajak pun ya, pada waktu memberikan asistensi itu bukan mengharuskan bisa ada data seperti itu langsung harus bayar pajak. Nggak saklek ya Pak ya? Enggak. Tugas petugas Hakjas di kantor pajak ya, atau AR yang dimintai asistensi itu hanya sebatas memberikan asistensi dan menjelaskannya, dan bisa membantu wajib pajak untuk menghitung sebenarnya yang harus dia ungkapkan itu harta-harta yang seperti apa. Karena bisa saja itu sebenarnya sudah selesai masalah pajaknya, hanya karena masalah pelaporannya. Betul. Ya. Jadi memang harus klarifikasi Klarifikasi, lagi, dijelaskan gitu. ke petugasnya ya Pak ya, dan semuanya ini kan self assessment ya Pak ya. Self-assessment. Kita sebagai pegawai pajak di sini hanya membantu mengarahkan saja, Mengarahkan saja. kembali lagi ke wajib pajaknya ya Pak ya. Beda dengan pemeriksaan pajak. Pemeriksaan, ya. Untuk pemeriksaan pajak, wajib pajak harus bisa membuktikan bahwa memang itu penghasilan yang sudah dilaporkan atau belum dilaporkan. Ya. Jadi kalau ini hanya sebatas berapa sih harta bersih yang memang belum Yang belum. dipenuhi kewajiban pajaknya. Ya. Dan di podcast ini kita tidak cukup waktu untuk menjelaskan ya, karena Betul, terlalu betul. banyak hal teknis yang setiap wajib pajak akan berbeda kasusnya. Iya. Gitu ya. Setiap wajib pajak ada kasus yang hibah atau memang benar-benar belum Iya. dilapor dan sebagainya Pak ya. Apalagi masalah saham gitu kan, saham itu bisa aja tercatatnya berulang-ulang padahal dari modal yang itu juga. Iya betul sekali. Itu yang pembawa. Kebawa terus Betul sehingga sekali, kan. data di kantor pajak seolah-olah itu banyak ya. Iya. Padahal itu uangnya ya dari itu saja gitu. Dan kalau misalnya seperti di bursa gitu, ya kan tuh, kalau ada pembagian dividen atau saham itu pajaknya sebenarnya udah terbayar. Sudah ya Pak ya. Ya sudah dipotong ya. Hanya perlu masalah pelaporannya saja gitu. Berarti ya nanti tinggal wajib pajak di pelaporannya mau dibetulkan kalau memang sudah oke semua nggak Itu apa-apa nggak ya Pak, masalah, tidak paling hanya masalah. sekedar betulkan saja Iya, SPT-nya. iya, siap, baik. Kalau tadi ini manfaat nih Pak, kan tetap pasti ada nih mungkin konsekuensi bagi kawan pajak nih yang nggak ikut TPS setelah periode ini selesai nih Juni nggak ikut, itu ada nggak Pak konsekuensinya Pak? Iya betul. Jangan sampai nyesal gitu. Iya, pengawasan pajak itu dalam hal untuk mengawasi kewajiban pemenuhan perpajakan bagi wajib pajak itu semuanya berdasarkan data, berdasarkan kewajaran, jadi bukan mengada-ada. Gitu. Makanya data ini pun harus valid. Nah, terkait dengan data itu
makanya harus dilakukan klarifikasi juga ke wajib pajak ya. Oleh karena itu wajib pajak yang menerima himbauan atau maupun belum menerima himbauan gitu, tapi ingin ikut program pengungkapan sukarela itu silakan datang nanti mengklarifikasi datanya kalau memang ada data gitu kan. Yang mungkin sekedar penasaran Boleh saja ya Pak ya, ya. kita. Karena cepat atau lambat misalnya ada yang belum terima himbauan gitu ya, itu cepat atau lambat data-data terkait dengan transaksi ya, itu akan sampai ke bank data Direktorat Jenderal Pajak gitu ya. Karena memang ini udah zaman teknologi ya, keterbukaan, transparansi ya. Itu semuanya dalam waktu yang singkat bisa didapatkan. Nah, terkait dengan data yang valid ya, misalnya dari data slik ya, apa yang sebenarnya dari laporan dan asosiasi ya, laporan informasi keuangan ya, yang dari sistem laporan informasi keuangan yang data slik itu tuh berdasarkan datanya itu memang datanya valid ya. Memang itu sesuai itulah data yang ada di rekening wajib pajak. Nggak ngada-ngada. Ya nggak ngada-ngada. Apabila misalnya wajib pajak tidak merespon, tidak mengikut program PPS ya, itu nggak masalah. Hanya nanti petugas pajak dan ini kantor pajak akan membantu menindaklanjuti data itu dengan cara melakukan penetapan apakah masih berdasarkan data itu masih ada pajak penghutangnya ya, melalui proses yang namanya audit atau pemeriksaan pajak. Jadi masih ada proses klarifikasi ya. Kalau yang di awal itu terkait dengan hak wajib pajak ya di program PPS, wajib pajak yang mengklarifikasi sendiri dengan cara mengungkapkan ya. Tapi kalau misalnya itu tidak diikuti ya, ada proses lain yang di sini juga masih ada proses klarifikasi dengan wajib pajak. Jadi tetap klarifikasi ya, petugas pajak ya yang pemeriksa pajak nanti akan dengan surat tugas pemeriksaan yang akan datang ke wajib pajak menyampaikan bahwa yang bersangkutan terkait data-data itu ya dilakukan pemeriksaan ya, untuk membuktikan masih ada tidak pajak terhutang terkait dengan data tersebut. Kalau memang masih ada pajak terhutang yang belum dibayarnya, dikeluarkanlah surat ketetapan pajak kurang bayarnya. Cuma memang permasalahannya kalau sudah melalui proses pemeriksaan itu sesuai ketentuan itu tarif pajaknya 30%. Jadi kelanjutannya tadi ya Pak ya, data-datanya itu akan tetap ke bawah setelah periode PPS masuk ke pemeriksaan yang akan berakhir juga tentunya kalau memang benar ada yang belum terhutang di saksi-saksi tadi gitu ya. Iya. Itu pun wajib pajak masih diberi kesempatan. Ada haknya. Apa itu Pak? Untuk mengajukan keberatan. Iya, kalau misalnya menurut dia nggak sebesar itu, nggak seperti itu. Masih ada haknya untuk mengklarifikasinya melalui proses keberatan. Upaya hukumnya. Ya. Baik, sebelum kita menutup nih Pak podcast kita, di KPP Pratama Purwokerto sendiri fasilitas buat wajib pajak untuk PPS ini apa saja sih Pak? Mungkin kan tadi ada yang dapat surat himbauan mau datang itu apa ada layanannya atau tidak nih Pak? Ya, ini sama seperti seluruh kantor pajak di seluruh Indonesia ya. Jadi KPP Pratama Purwokerto itu kan berkewajiban ya. Walaupun sistem pemungutan pajak kita itu menganut prinsip yang namanya self assessment system ya, wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung sendiri berapa penghasilannya, menghitung berapa pajak penghutangnya, menyetor sendiri dan melaporkannya gitu ya. Pada prinsipnya sebenarnya program pengungkapan sukarela namanya aja kan program pengungkapan sukarela ya. Sukarela. Iya.
awalnya kantor pajak itu pasif gitu, kita hanya menunggu supaya wajib pajak yang rela gitu ya, mau ikut program ini datang ya untuk ikut ya. Iya. Walaupun tidak harus juga datang ke kantor pajak karena ini bisa dilakukan secara elektronik ya, Online ya. online gitu. Ya. TPS ini secara online, tidak datang ke kantor pajak pun nggak masalah gitu. Tapi kita sadari gitu ya, masih dibutuhkan publikasi ya, sosialisasi, edukasi ke masyarakat terkait dengan program pengungkapan sukarela. Iya. KPP Pratama Purwokerto itu secara aktif ya melalui koran, televisi, medsos, media sosial ya, yang kaum anak-anak milenial. Juga termasuk dari kantor pusat juga kirimkan WA, email ya secara blast, dan kita juga kirimkan surat himbauan. Itu terkait dengan publikasi, penyebaran informasi, juga sosialisasi dan edukasi. Nah, untuk yang ingin datang secara langsung ke KPP Pratama Purwokerto itu disediakan juga meja layanan helpdesk-nya. Ada helpdesk. Ada. Nah, kalau pengen ikut kelas pajak juga itu ada jadwal kelas pajaknya, tinggal daftar ya melalui Intri KPP Pratama Purwokerto. Ada di Instagram. itu sudah ada itu. Atau juga melalui chat WA gitu ya. Konsultasi, Iya. mungkin sudah tersebar juga nih Tersebar WA konsultasi juga. KPP Pratama Purwokerto ya Pak, Iya, yang sangat jadi- responsif. KPP Pratama Purwokerto secara aktif ya, siap membantu dan melayani wajib pajak ya yang ingin menerima informasi tentang PPS maupun ingin ikut Iya. PPS ini, program pengungkapan sukarela. Dan dalam waktu dekat kalau tidak salah akan ada dibuka pojok pajak di mall ya Pak ya? Iya. Oh, itu salah satu bentuk juga. Iya, Perluasan jadi informasi. di sisa waktu ini juga ini seluruh kantor pajak ya diminta untuk semakin mendekatkan diri dengan masyarakat ya, wajib pajak, untuk memberikan pelayanan. Jadi kita akan buka pojok pajak ya. Kalau kita buka kan di Rita Mall, Di Rita Mall, di Rita ya. Mall. Jadi kawan pajak bisa datang nih Bisa ke datang. Rita Supermall. Sambil belanja, sambil Belanja, berwisata, sambil berwisata sambil silakan mengungkapkan. manfaatkan layanan pojok pajak Iya. KPP Pratama Purwokerto. Iya. Baik. Bapak, sebelum mengakhiri podcast kita ini, mungkin Bapak ada closing statement, ada pesan yang ingin disampaikan kepada wajib pajak tentunya mengenai PPS ini Pak. Silakan disampaikan. Program pengungkapan sukarela ini hanya berlaku sampai 30 Juni 2022. Jadi waktunya sangat singkat. Apabila ingin ikut ya dalam program pengungkapan sukarela, segera, dan apabila membutuhkan bimbingan atau asistensi, silakan memanfaatkan layanan-layanan yang telah diberikan oleh KPP Pratama Purwokerto, baik melalui aplikasi medsos atau helpdesk yang disediakan untuk tatap muka langsung, ataupun pojok pajak yang telah disediakan di Rita Mall. Semoga bagi wajib pajak yang merasa masih ada pemenuhan kewajiban perpajakannya yang belum dipenuhi, ini kesempatan untuk ikut program pengungkapan sukarela, karena akan sangat bermanfaat dengan tarif yang sangat rendah dibandingkan dengan tarif yang tidak ikut PPS gitu ya, dan datanya dijamin atau tidak bisa digunakan untuk atau ditindaklanjuti untuk penyelidikan maupun penyidikan tindak pidana. Sekali lagi, jangan sia-siakan kesempatan ini sebelum 30 Juni 2022. Terima kasih banyak Pak Raden Agus Setiawan sudah meluangkan waktunya di tengah kesibukan Bapak bisa hadir di podcast perdana kita nih Pak di KPP Pratama Purwokerto. Semoga nanti kedepannya kita juga akan selalu menyampaikan informasi yang
sangat informatif kepada wajib pajak melalui podcast ini dan bisa mengundang kembali Bapak di podcast ini. Siap. Terima kasih banyak Pak. Sama-sama. Nah, kawan pajak sekalian, alhamdulillah kita sudah berada di penghujung acara podcast KPP Pratama Purwokerto. Ngapa? Namanya ngapa Pak? Ngerti pajak di kesempatan kali ini. Nah, tadi mengenai PPS sudah banyak dijelaskan oleh Kepala KPP Pratama Purwokerto, mulai dari apa itu PPS, latar belakang, manfaat dan konsekuensinya. Semua sudah dijelaskan. Namun apabila wajib pajak masih ada yang kebingungan, penasaran, mau mengikuti PPS, mau tahu mengenai PPS, silakan menghubungi kami, bisa lewat WA konsultasi, melalui medsos kami di Instagram, Twitter dan sebagainya, atau datang langsung ke KPP Pratama Purwokerto. Nah, untuk itu kita akhiri untuk podcast sore hari ini, kesempatan kali ini. Saya Dodi Eko Suwito, mohon izin undur diri. Selamat sore, salam ngapa, ngerti pajak. Terima kasih. 사랑은 그런가 봐 무슨 말을 해봐도 채워지지 않은 것 같은 Kamu tahu nggak sih, bukan cuma perasaan yang bisa diungkapkan, tapi harta kekayaan juga perlu diungkapkan dengan program pengungkapan sukarela. Sebuah program yang memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk mengungkapkan atau melaporkan kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi secara sukarela. Program pengungkapan sukarela dilaksanakan selama 6 bulan, mulai dari 1 Januari 2022 sampai dengan 30 Juni 2022. Jadi, tunggu apa lagi? Ungkap saja, jangan tunda-tunda. 나를 안아줘